Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah kelainan darah yang sering dijumpai pada anak adalah masalah thalassemia. Thalassemia merupakan suatu kelainan darah yang diturunkan dari orang tua yang membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah yang membutuhkan transfusi darah secara rutin. Thalassemia perlu mendapat perhatian yang lebih, terutama thalassemia yang berat, karena selain dapat menimbulkan masalah psikososial ke depannya, seiring dengan meningkatnya usia anak yang memasuki usia sekolah, thalassemia dapat menimbulkan komplikasi yang dapat menyebabkan berupa gagal jantung, kemudian dapat mengakibatkan pertumbuhan yang terhambat serta terjadinya infeksi hingga menimbulkan kematian. Terus, bagaimanakah sebenarnya penyakit thalassemia pada anak itu dan bagaimanakah tips pencegahan dan penanganannya? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, thalassemia terjadi akibat gangguan pembentukan hemoglobin yang merupakan protein di dalam sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Hemoglobin terdiri dari rantai alfa dan rantai beta, di mana thalassemia ini terjadi karena gangguan pembentukan rantai globin tersebut. Bila terjadi gangguan pada rantai alfa disebut thalassemia alfa, sedangkan bila terjadi gangguan pada rantai beta maka disebut thalassemia beta. Ibunda dan pemirsa sekalian, berdasarkan klasifikasi klinis, maka thalassemia dapat dibagi menjadi thalassemia mayor, di mana pasien yang dengan thalassemia mayor ini memerlukan transfusi darah secara rutin seumur hidupnya. Kemudian ada thalassemia intermedia, ini di mana pasien membutuhkan transfusi darah tetapi tidak rutin. Kemudian ada thalassemia minor atau pembawa sifat. Secara klinis, anak tampak sehat sama dengan anak yang normal dan tidak bergejala dan tidak membutuhkan transfusi darah. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui faktor resiko terjadinya kelahiran anak dengan thalassemia ini. Faktor resiko itu didapat dari perkawinan antara kedua orang tua yang dua-duanya adalah pembawa sifat thalassemia. Kelahiran pasien thalassemia mayor dapat dihindari dengan mencegah perkawinan antara dua orang pembawa sifat thalassemia. Pada pasangan orang tua yang salah satunya pembawa gen thalassemia minor beresiko mempunyai anak pasien dengan thalassemia minor sebesar 50%. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami juga bahwa penjaringan dan penemuan kasus yang dicurigai dengan thalassemia dapat dilakukan di puskesmas, kemudian dapat dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan diagnosis pasti. Diagnosis thalassemia ditegakkan berdasarkan gejala klinis, riwayat keluarga dengan thalassemia, dan berdasarkan pemeriksaan penunjang. Tanda dan gejala thalassemia dapat mulai muncul pada rentang usia 2 tahun pertama kehidupan anak. Pasien thalassemia mayor memiliki gejala awal seperti adanya pucat, kemudian adanya kelemahan pada badan, kemudian tampak kuning serta dijumpai gejala yang lainnya. Sedangkan pada pemeriksaan fisik anak dengan thalassemia dapat dijumpai gambaran berupa hambatan pertumbuhan, di mana anak tampak kurus, kemudian perut yang membuncit akibat hati dan limpa yang membesar, dengan wajah yang khas di mana dahi dan mulut yang menonjol, kemudian bibir agak tertarik serta adanya maloklusi gigi.
Perubahan ini terjadi akibat sumsum tulang yang terlalu aktif bekerja menghasilkan sel darah merah. Pada talasemia bisa menyebabkan penebalan dan pembesaran tulang, terutama tulang kepala dan wajah. Selain itu juga anak dapat mengalami pertumbuhan yang terhambat. Akibat dari anemia kronis dan transfusi darah yang berulang, maka pasien akan mengalami kelebihan zat besi, yang kemudian hal ini akan tertimbun di setiap organ, terutama di organ jantung, di hati, di kelenjar pankreas, dan di kelenjar hormon. Kemudian ini akan menimbulkan komplikasi di kemudian hari seperti adanya kardiomiopati, kemudian terjadinya perdarahan akibat kerusakan organ hati, kemudian terjadi diabetes mellitus serta osteoporosis serta terjadinya fraktur patologis pada tulang. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun pemeriksaan penunjang diagnosis talasemia meliputi pemeriksaan darah lengkap untuk melihat jumlah, bentuk serta ukuran maupun warna sel darah merah yang tidak normal. Selain itu juga dapat dilakukan analisa hemoglobin. Foto ronsen tengkorak juga dapat dilakukan untuk melihat gambaran penipisan dan pelebaran tulang korteks pada tengkorak. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun tata laksana anak dengan penderita talasemia ini antara lain yaitu dilakukan transfusi darah secara rutin. Talasemia dalam tingkat yang parah membutuhkan transfusi darah secara berkala. Jadi perlu diingat untuk tidak menunggu waktu transfusi hingga kadar Hb terlalu rendah. Jadi pada kadar Hb 9 sampai 10 gram per desiliter adalah nilai yang baik untuk melakukan transfusi darah. Ini dilakukan untuk memperlambat munculnya komplikasi dan memperbaiki kualitas hidup anak. Yang kedua adalah terapi kelasi. Terapi kelasi ini dilakukan untuk mengeluarkan zat besi yang menumpuk di dalam darah akibat dilakukan transfusi darah secara rutin. Sedangkan terapi lain yang dilakukan yaitu dengan transplantasi stem cell. Transplantasi stem cell ini juga dikenal dengan nama transplantasi sumsum tulang. Penanganan talasemia yang satu ini bisa menjadi pilihan untuk beberapa kondisi klinis. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa untuk mendukung tumbuh kembang anak dengan penderita talasemia ini, maka diperlukan gizi yang baik pada anak ini. Peran orang tua untuk membentuk pola makan yang baik yaitu dengan mengkonsumsi berbagai bahan pangan, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin dan mineral sangatlah penting. Bahan pangan yang mengandung besi dalam jumlah tinggi harus dihindari seperti daging merah beserta produk olahannya seperti bakso atau jeroan serta yang lainnya. Kemudian bahan pangan tersebut dapat digantikan dengan ikan, dengan ayam ataupun dengan susu yang mempunyai kandungan besi yang rendah. Serta dianjurkan memperbanyak konsumsi bahan pangan yang mengandung fitat seperti sereal dan teh yang sangat dianjurkan. Fitat ini merupakan senyawa yang menghambat absorpsi zat besi. Sebaliknya, konsumsi vitamin C sebaiknya dibatasi pada anak dengan talasemia karena sifatnya yang dapat membantu meningkatkan penyerapan besi di dalam tubuh. Ibunda dan pemirsa sekalian, selain tata laksana yang telah disebutkan tadi, adalah penting untuk melakukan pencegahan agar kelahiran anak dengan talasemia ini dapat dihindari. Karena talasemia ini selain menimbulkan beban berat kepada keluarga dan penderitanya sendiri, juga menimbulkan beban pembiayaan yang besar bagi negara. Jadi, pengetahuan mengenai penyakit
talasemia memegang peranan yang sangat penting di dalam program pencegahan talasemia. Ibunda dan pemirsa sekalian, pengetahuan ini juga sangat penting bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Jadi perlu mendapatkan pengetahuan tentang penyakit-penyakit apa saja yang dapat diturunkan ke depannya. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah pembahasan mengenai tips penanganan dan pencegahan talasemia pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan demi kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta